Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai khatib berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjaga ketakwaan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, perlu berada dalam lingkungan orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Maka untuk menjaga kualitas ketakwaan, maka diperlukan lingkungan yang jujur dalam bersikap, juga jujur dalam lisannya ketika bercakap. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzul Khutbah pada hari ini yakni bersyukur atas nikmat tahun yang baru. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang secara islamisasi tahun baru Masehi bukanlah tahun baru bagi umat Islam, tetapi praktek kehidupan kita sehari-hari ketika menentukan tanggal, menentukan suatu peristiwa, menentukan suatu agenda, kebanyakan kita menggunakan tanggal Masehi. Jadi dengan faktor demikian, tidak salah bila kita gunakan setiap kesempatan-kesempatan yang Allah berikan untuk aplikasi dalam wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, awal tahun, akhir tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit sampai ke detik adalah upaya kita mengingat-ingat betapa pentingnya waktu di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran begitu banyak sekali bersumpah dengan waktu, agar kita senantiasa atas waktu yang Allah berikan kepada kita berwaspada. Kadang-kadang Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajr, demi waktu fajar. Kadang Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asri, demi waktu asar.
Kadang juga Allah bersumpah dengan waktu duha, waktuha. Kadang Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha, demi waktu malam apabila telah gelap. Kemudian juga Allah bersumpah dengan waktu siang, wan nahari idza tajalla. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu-waktu ini? Agar kita yang Allah berikan kesempatan untuk hidup pada waktu yang Allah sumpahi tersebut, senantiasa ingat, waspada, dan bersyukur sudah masih Allah berikan kesempatan hidup di waktu itu. Karena masih kita ingat yang biasanya kita hidup dalam masjid ini, senantiasa melaksanakan ibadah dalam masjid ini. Kita masih ingat orang-orang yang biasa kita lihat senyumnya, biasa kita salam tangannya, biasa kita tanya kabarnya. Tetapi sekarang, di mana posisi orang yang biasa kita lihat senyumnya, biasa kita salam tangannya, kita tanya kabarnya? Sudah dahulu Allah panggil, Allah jemput ajalnya, sudah sempurna nikmatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peristiwa-peristiwa ini yang hadir di tengah kita justru seharusnya memberi cambuk kepada kita bahwa kematian, waktu yang masih Allah berikan, akan sesegera mungkin Allah ambil dari diri kita. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang Allah bersumpah dengan waktu di dalamnya, ketika Allah bersumpah dengan waktu fajar, apa yang ingin Allah sampaikan ketika Allah bersumpah dengan waktu tersebut? Ketika Allah bersumpah dengan waktu fajar, Allah jelaskan umat-umat terdahulu setelahnya, yang umat itu sudah banyak Allah binasakan. Kemudian Allah menjelaskan kriteria. Kemudian Allah menjelaskan apa pesan penting di balik bersumpahnya Allah dengan waktu. Apa yang ingin Allah sampaikan? Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia itu, ketika Allah berikan kepada mereka nikmat yang sangat banyak, fa akramahu wa na'amahu, Allah muliakan dia. Allah muliakan dengan jabatan, Allah muliakan dengan harta, Allah muliakan dengan fisik yang sempurna, Allah muliakan dengan ilmu. Kemudian Allah berikan nikmat yang sangat banyak kepada dirinya. Kemudian dia bergumam dalam hatinya, fayaqula rabbi akraman. Maka dia bergumam dalam hatinya, rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqula rabbi ahanan. Akan tetapi ketika Allah kurangi kadar rizkinya, Allah kurangi kadar kemuliaannya, lalu dia justru bergumam dalam hatinya, dia protes, Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Kenapa? Sebabnya Allah angkat kemuliaan yang pernah Allah titipkan kepada dirinya. Allah kurangi rizki yang pernah Allah banyakkan kepada dirinya. Apa sebabnya Allah melakukan hal yang demikian? Kalla balla tukrimunal yatim. Ketika Allah berikan kepadanya jabatan yang tinggi, ketika Allah berikan kepadanya harta yang banyak, ketika Allah berikan kepadanya ilmu yang sangat luas, ketika Allah berikan kepadanya fisik yang sangat kuat, tak pernah dia gunakan amanah-amanah yang Allah titipkan kepada dirinya untuk memuliakan anak yatim. Wala tahabbuna ala ta'amil miskin. Dan juga tak pernah dia gunakan hartanya, jabatannya, ilmunya, fisik yang sempurna untuk memberikan makan fakir miskin. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata di sebalik Allah bersumpah dengan waktu fajar, yang Allah tuntut kepada kita bersyukur atas apa yang masih Allah berikan kepada kita.
Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita seperti golongan yang Allah sebutkan, wa ta'kulunat ta'ama, ketika Allah berikan kepada dia makanan aklan lamma, maka dia memakan dengan sifat yang rakus, serakah. Ketika Allah berikan kepada dirinya nikmat, dia justru menanamkan dalam dirinya bahwa nikmat ini adalah sebab usahanya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah. Itu yang dilakukan oleh Qarun. Ketika Allah meminta Fir'aun untuk menyembah Allah, pada saat itu Fir'aun telah Allah titipkan jabatan yang sangat tinggi. Apa kata Fir'aun? Inni rabbukumul a'la. Sesungguhnya aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Begitulah Fir'aun, congkaknya dia ketika Allah berikan jabatan yang tinggi kepada dirinya. Bagaimana dengan Qarun? Ketika Allah titipkan kepada dirinya harta, justru dia makin kikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Fir'aun ketika utusan Nabi Musa meminta zakatnya? Innama utituhu 'inda ilmin 'indi. Sesungguhnya harta yang banyak ini disebabkan oleh usahaku sendiri. Hadirin sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang ketika Allah berikan amanah kepemimpinan, ketika Allah berikan amanah jabatan, dia enggan untuk menolong anak yatim, dia enggan bersyukur dengan mewujudkannya, memberi makan fakir miskin, maka taubahnya dia sama derajatnya dengan Fir'aun. Maka di akhirat nanti dia akan dikumpulkan dengan golongan-golongan pengikut Fir'aun. Begitu juga dengan orang yang dititipkan harta, dia enggan menyisihkan harta yang Allah amanahkan kepada dirinya. Padahal rizki, harta yang dia punya bukan sebab usahanya, tetapi adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah berikan harta, dia lupa, dia congkak, dia kikir. Maka pada saat nanti di akhirat, Allah kumpulkan dia bersama dengan orang-orang yang sifatnya sama dengan Qarun. Hadirin sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka 7 hari sudah berlalunya awal tahun yang sudah kita lewati. Tentunya menjadi bahan evaluasi bagi diri kita. Bukan tidak banyak orang-orang yang sudah Allah ambil ajalnya, Allah jemput ajalnya, juga berdoa yang sama dengan doa yang kita lakukan pada saat ini. Allahumma tawwil a'marana, ya Allah panjangkan umur kami. Tetapi ternyata ada yang lebih cepat dari lantunan doanya kepada Allah, yakni ajalnya yang sudah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini yang masih Allah berikan kepada kita kesempatan untuk hidup, mari mewujudkannya dalam wujud syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai harta senantiasa dia gunakan hartanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong orang-orang fakir. Kenapa demikian? Kadal faqru ayyakunal kufra. Begitu hampirnya kefakiran mengantarkan orang kepada kekufuran. Begitu banyak orang-orang yang miskin, mudah sekali tergadai akidahnya disebabkan karena kemiskinannya, jatuh dia kepada kekufuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengevaluasi diri yang sudah Allah berikan nikmat 7 hari ini justru semakin menanamkan, mengazamkan untuk semakin taat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Mustadrak Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, fahuwa rabih, maka dialah orang yang beruntung, kata Rasulullah. Wa man kana yaumuhu mitla amsihi fahuwa maghbun. Maka siapa hari ini yang sama saja kualitasnya dengan hari sebelumnya, fahuwa maghbun, maka dialah termasuk golongan orang-orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Maka siapa yang hari ini justru lebih buruk dari hari sebelumnya, padahal hari ini adalah hari yang paling afdal beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang-orang yang mati yang ingin hidup pada hari ini. Begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan pada hari Jumat.
Tetapi wa man kana yaumu syarran min amsihi, tetapi ternyata hari ini justru lebih buruk daripada hari sebelumnya, bahwa mal'un, maka dia termasuk orang-orang yang dilaknat, yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.